Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kami yang saya hormati, dan cacing kami dan seluruh karyawan Telkom Group tidak mampu yang saya hormati. Mohon izin dalam kesempatan ini saya akan membawakan sebuah kisah itu terkait dengan keutamaan atau kelebihan dari memaafkan. Cerita ini berawal dari sebuah hadis di mana waktu itu di masjid di Nabawi di Madinah, Nabi ya seperti biasa antara adzan dan iqamah. Setelah adzan dan iqamah, Nabi bersama dengan sahabat senior berkumpul ya. Kemudian Nabi ini menunjuk ke satu pintu ini, pintu A. Dia ngomong ke teman-teman sahabatnya semua bahwa akan keluar, akan masuk satu orang calon penghuni surga dari pintu itu. Nah, kemudian sahabat yang senior di situ ada Abu Bakar, ada Umar, ada Ali, ada Utsman, ada Abu Bakar dan lain ya. Itu semua menolak ke sana. Ternyata ada seorang sahabat yang biasa gitu ya, yang air wudhunya masih menetes di jenggotnya dan masih memegang tangannya, memegang sendal masuk ke dalam masjid. Di hari kedua Nabi di waktu yang sama gitu ya, di menunggu iqamah gitu, Nabi mengatakan hal yang sama bahwa akan masuk dari pintu itu calon penghuni surga. Nah, sahabat senior melihat lagi, ternyata orang itu lagi yang keluar. Dan di hari ketiga sama, Nabi pun mengatakan yang sama, akan masuk dari pintu itu calon penghuni surga. Dan sahabat-sahabat itu juga melihat lagi, ternyata orang itu juga yang keluar. Nah, sehingga ada salah satu sahabat yang namanya Abdullah ibn Amr ya, merasa bertanya-tanya amalan apa yang dilakukan oleh sahabat ini sehingga Nabi sampai 3 hari berturut-turut mengatakan yang sama, sehingga sahabat ini meminta izin kepada yang didoakan Nabi ini untuk bertamu, izin 3 hari bertamu di sana. Kemudian di berikutnya 3 hari ini sahabat ini bertamu ke tempat beliaunya, dilihat kesehariannya, seperti apa, sholatnya seperti apa, baca Qurannya seperti apa, puasanya seperti apa, kesehariannya seperti apa. Ternyata di hari ketiga dia tidak menemukan apa-apa. Jadi sahabat yang didoakan Nabi ini ya ini biasa saja, tidak ada yang spesial. Sholatnya biasa, Qurannya biasa, puasanya biasa, jadi tidak ada yang spesial. Sehingga dari ketika sahabat ini Abdullah bin Umar ini berterus terang kepada sahabat yang didoakan Nabi, mohon maaf, sebenarnya saya di sini adalah mencari tahu sebenarnya apa keistimewaan dari jenengan ya, sehingga sampai Nabi 3 kali berturut-turut mengatakan bahwa engkau adalah calon penghuni surga. Saya lihat bahwa sholatmu biasa saja, baca Quran biasa saja, puasa biasa saja, tidak ada yang spesial. Dan mungkin kita secara senior lebih bagus daripada amal-amal dari jenengan. Sehingga sahabat yang didoakan Nabi ini akhirnya bercerita, memang kalau jenengan lihat saya tidak punya amalan yang bagus. Sholat saya seperti biasa, saya kalau tahajud paling juga standar 211 rakaat, puasa juga sama, Quran juga sama, tidak spesial. Tetapi saya punya amal yang saya rutinkan setiap hari, yang mungkin itu yang didoakan Nabi sehingga saya di ahli surga. Apa amalan itu? Jadi amalan itu sangat-sangat sederhana. Saya setiap hari sebelum saya tidur, saya mendoakan semua, saya maafkan semua, saya hilangkan perasaan
dendam ataupun dari kepala dan minyak itu salah satu. Jadi sebelum semua orang yang melakukan kesalahan dengan saya sudah maafkan. Orang yang punya kelebihan jalan saya tidak punya ini, tapi tidak punya perasaan tinggi kepada hasad tidak punya. Sehingga itu yang saya lakukan setiap hari. Dengan amal itulah yang membuat Nabi sampai 3 kali berturut-turut mengatakan bahwa orang ini adalah ahli jannah. Dan semenjak saya mendengar hadis ini, saya secara pribadi mencoba mempraktekkan ini sebelum menjadi amalan saja sebelum tidur. Dan barangkali ini contoh yang bagus ya buat kita semua ini bisa kita amalkan. Jadi memaafkan itu balasannya sungguh-sungguh besar ya. Kalau Nabi sampai ngomong surga, jaminannya adalah surga. Untuk memaafkan tidak harus kita menunggu satu Syawal, Lebaran, Syawalan. Tidak harus menunggu kita bertemu, tidak harus menunggu di saat tertentu. Setiap hari kita bisa. Nah, alangkah indahnya ketika kita coba saling sama satu sama lain ya, saling memaafkan sebelum kita masuk tidur. Jadi tidak ada dosa di antara kita, bersih semuanya. Jadi secara hati kita bersih. Jadi itu adalah salah satu hadis yang membuat kita bisa berpikiran jernih ya, hatinya bersih dan kita tidak punya iri dengki. Jadi misalnya hari ini ya kita punya kalau di kantor misalnya ya, kita di kantor punya masalah dengan teman kita di kantor ya, insya Allah setiap malam coba kita praktekkan hadis ini, kita maafkan semua. Sebelum mereka tidak meminta maaf, kita praktekkan, kita memaafkan. Jadi kalau kita saling memaafkan sangat-sangat indah sekali. Jadi ini luar biasa, jaminannya dari Nabi adalah surga. Jadi mudah-mudahan kita bisa praktekkan ilmu yang sedikit ini, mudah-mudahan kita bisa membawa kita menuju surganya. Karena kita tidak tahu amalan mana yang buat kita akan mengirim kita ke masuk dalam surga. Barangkali yang amalan sangat-sangat mudah dan bisa kita lakukan setiap hari, coba kita praktekkan, yaitu kita saling memaafkan sebelum kita tidur. Kita praktekkan, kita semua masalah iri, dendam, hasad, apapun itu dari hati kita kepada siapapun, kepada teman kita, saudara, pasangan kita, kepada kita, teman kita, orang kita, itu semua kita. Insya Allah mudah-mudahan dengan praktek di sini kita bisa mendapatkan pahala jannah. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum.